Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dan kawan-kawan yang dirahmati Allah. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Masih bersama Mbah Joyo channel yang santun dan cerdas. Kita kali ini bisa berkunjung ke makam keramat Alas Kemangi. Makam yang penuh cerita keramat dan misteri. Sangat beruntung sekali Mbah Joyo dan kru bisa berkunjung ke sini untuk menguak apa misteri keramat makam Alas Kemangi. Yang jadi tokoh dalam makam keramat ini adalah Mbah Eyang Rasidin dan Eyang Ki Ageng Rajekusi. Seperti apa kisah misteri dan keramatnya makam wali Allah yang dulu pernah sebagai tempat pertemuan Sultan Agung dan dengan para prajurit-prajuritnya waktu perjalanan melawan penjajah Belanda di Batavia, yang jadi tempat persembunyian beliau di Alas Kemangi ini. Mari ikuti saya bersama Mbah Joyo channel yang santun dan cerdas, dan ditunggu subscribe dan like-nya. Mari ikuti saya. Sobat semua dan para pemirsa, para pecinta wali Allah, barangkali rekan-rekan dan sobat semua yang belum pernah datang ke ziarah ke tempat makam ini, mari kita tunjukkan dan kita minta izin keramatnya makam ini. Ini bukan suatu yang direkayasa dan bukan dibuat-buat. Mari ikuti saya. Dengan izin Allah, suatu ular keluar dari pohon. Ikuti saya. Nah, kamera, ikuti saya. Nih. Dan hewan-hewan yang lain di sini memberi sambutan atas kedatangan saya. Mudah-mudahan perjalanan kita diberi kelancaran dan tidak ada halangan suatu apa untuk mempublikasikan tempat ini adalah tempat keramat sebagai salah satu makam beliau wali-wali Allah yang perlu kita publikasikan dan kita beritahukan kepada generasi dan anak turun kita. Mudah-mudahan liputan di Alas Kemangi ini membawa berkah, dan mari ikuti saya. Dan ini sobat, hewan-hewan bermunculan menyambut kedatangan saya. Mudah-mudahan membawa berkah. Nah, ini bisa saya tunjukkan kepada pemirsa. Kalau dibilang iguana ya mungkin iguana, dibilang itu bunglon mungkin juga bunglon. Tapi banyak yang bermunculan di sini. Itu salah satunya yang bisa saya sebutkan, menunjukkan bahwa tempat ini benar-benar keramat, menyimpan banyak misteri. Mudah-mudahan pemirsa, kalau dibilang iguana ya mungkin iguana, dibilang itu bunglon mungkin juga bunglon. Tapi banyak yang bermunculan di sini.
Itu salah satunya yang biasa sebutkan, menunjukkan bahwa tempat ini benar-benar keramat, menyimpan banyak misteri. Mudah-mudahan kita diberi berkah. Kita akan masuk ke makamnya Eyang Lasidin dulu. Nah, ini ikuti saya. Pemirsa dan sobat semua, para pecinta wali-Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit akan kami ulas tentang keramatnya makam Kemangi di Alas Kemangi ini. Dari sejarah dan tutur kata para pendahulu, Alas Kemangi ini adalah tempat yang sangat sakral dan keramat, di mana di sini pada waktu itu Sultan Agung yang mau perjalanan ke Batavia, melawan Batavia, Belanda di Batavia, banyak melakukan pertemuan di Alas Kemangi ini, di mana di Alas Kemangi ini dikenal dengan banyaknya akar kemangi, yaitu akar dari pohon dewandaru, yang dimana di situ ada mitosnya bahwa akar nimang itu sebagai sarana untuk keselamatan melakukan pertemuan antara para prajurit berjuang dan keramatnya makam Kemangi di Alas Kemangi ini. Dari sejarah dan tutur kata para pendahulu, Alas Kemangi ini adalah tempat yang sangat sakral dan keramat, di mana di sini pada waktu itu Sultan Agung yang mau perjalanan ke Batavia, melawan Batavia, Belanda di Batavia, banyak melakukan pertemuan di Alas Kemangi ini, di mana di Alas Kemangi ini dikenal dengan banyaknya akar kemangi, yaitu akar dari pohon dewandaru, yang dimana di situ ada mitosnya bahwa akar nimang itu sebagai sarana untuk keselamatan melakukan pertemuan antara para prajurit berjuang dan dengan Kanjeng Sultan Agung. Dengan kelebihan akar nimang itu banyak yang tidak diketahui di sini sebagai tempat pertemuan, bahwa para penjajah Belanda tidak mengetahui pertemuan Sultan Agung dengan para prajuritnya. Dan kisah misteri yang lain, karena di sini itu jangkauannya mudah, konon diceritakan bahwa banyak mobil yang ke sini mengantarkan pesanan, pasir atau material yang lain, dengan menurut pengakuan para sopir, masuk di kawasan ini merupakan salah satu sebuah bangunan menyerupai istana, menurut pengakuan para sopir. Dan ternyata setelah sampai di sini merupakan inilah area pemakamannya. Untuk itu sekedar mitos dan cerita, mudah-mudahan apa yang dianggap mereka angker atau wingit
bukan untuk jadi halangan untuk kita datang ke sini berziarah napak tilas siapa beliau, Wali Allah Mbah Lasidin dan Eyang Ki Ageng Rajakosi. Untuk itu kita akan ke makam Eyang Rajakosi, dan siapa beliau Eyang Rajakosi, ikuti saya bersama Mbah Joyo.